Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya dengan jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Di video ini ada pertanyaan, negara ini terobsesi dengan agama. Ini alasannya. Trust your struggle. Oke, silakan. Ya bang, selamat Muslim? hari, selamat pagi, salam dari Malaysia. Muslim, Bang? Ya, Muslim bang. Oke, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Aku sekejap ya, aku ada pertanyaan. Iya, tapi harus menyalakan kamera, Bang. Nyalakan Tidak. kamera, kecuali Abang sudah malu dilihat orang jadi orang Muslim, ya gitu baru. Bisa. Bang, saya malu menyalakan kamera sebab nampak nanti orang banyak kalau saya ini Muslim dan saya malu lah bilang gitu. Bisa. Nah, itu kan keren. Ya, silakan, Bang. Aku panggil nama apa ini, Bang? Salam. Aku panggil nama apa ini? Panggil Azri dia. Azri. Ya, Azri. Azri. Oke, silakan Azri. Bang, aku punya soalan. Kenapa ada setengah negara nih yang suka bahaskan tentang agama? Itu sih aku mau tanya. Baik. Gini, Bang. Aku jelaskan dulu, Bang, ya. Nah, jadi di negara kami, Bang, di negara kami Indonesia, pernah kedatangan ini orang ini, Bang. Pernah kedatangan orang ini. Nih. Ini Abang tahu ini siapa? Tahu. Siapa namanya, Bang? Zakir Naik. Jadi sehubungan dengan datangnya Zakir Naik ini, dia mengemis-ngemis, mengais-ngais bahwa Yesus mengatakan akan datang Nabi namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Dia katakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Nah, lalu banyaklah beranak pinak ini, Bang. Orang-orang seperti Zakir Naik ini banyak beranak pinak di negara kami nih. Ya, ada Zuma, ada Nandar, ya banyak macamnya. Nah, jadi saya sebagai orang Kristen, saya tak bisa diam lah lihat itu. Nah, saya jawablah mereka ini. Nah, ketika aku jawab nih mereka kejang-kejang. Begini, Bang. Begini. Bagaimanalah mungkin Yesus kami menubuatkan orang macam Muhammad? Kan gitu. Betul? Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad? Contoh, satu, dia kena sihir. Betul? Dia menikahi anak di bawah umur. Betul? Kemudian lagi apa? Dia menyuruh minum kencing unta. Masa Yesus kami menubuatkan nabi kayak begitu kan? Saya merasa, waduh, ini nama yang sangat kudus dan mulia menubuatkan nabi macam itu gimana? Nah, ketika saya bilang begitu mereka marah-marah. Nah, gitu, Bang. Iyalah, betul paham. Kadang soal agama ini memang sensitif. Dia boleh salah satu dia memecahkan bangsa kan, betul. So itulah saya pun tertanya-tanya kenapa ada certain negara yang suka bahas berdebat tentang agama, betul. Sebenarnya begini, Bang, kalau hukum itu diterapkan, Bang, di negara kami ya di Indonesia itu ada satu hukum bilang begini, tidak boleh Anda itu melakukan yang namanya penistaan agama. Salah satu unsur dalam penistaan agama itu misalnya begini, dia menafsirkan agama orang lain tuh. Seperti misalnya orang Kristen, dia menafsirkan tentang agama orang Islam, nggak boleh. Orang Islam pun tak boleh. Tapi itu teorinya. Itu teorinya, prakteknya enggak. Prakteknya bahkan seorang wakil presiden, Bang. Wakil presiden bahkan yang menyambut seorang ulama ini, Zakir Naik ini. Dan Zakir Naik ini yang dibahas apa? Yang dibahas bukan Islam, yang dibahas Kristen. Abang
kalau nonton YouTube-nya, ketika jadi YouTube itu Zakir Naik itu kan terus dia bahas Kristen terus. Siang, malam, pagi, sore dibahas Kristen terus. Nah kami kan menanggapi. Kami tanggapi lah. Gitu loh. Ya betul. Masing-masing Masa? punya. Terus? Masa Yesus kami menubuatkan, bahkan ya, abang pernah tahu nggak Muhammad itu menyuruh seorang ibu-ibu, seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa, tahu nggak? Itu kan pasti. Nah, abang belum tahu itu. Belum. Sebab kalau untuk yang kalau soal agama ni saya kurang. Tapi apa yang nampak kan, apa yang saya nampak, banyak kan soalan tu lah. Kenapa kita saling berdebat pasal agama kan? Kalau mungkin tentang Kristen dengan Kristen berbahas untuk agama mungkin masuk akal. Tapi kalau Kristen Islam kita nampak macam benda tu macam kita akan saling buruk antara satu sama lain. Faham? Sebenarnya gini bang, intinya itu umat Muslim itu seperti mengait-ngaitkan diri dengan agama kami gitu loh. Dia tak mau berdiri sendiri begitu loh. Kenapa? Itu masalahnya. Cobalah berdiri sendiri kan cukup dengan Qur'anmu kan gitu. Nah, masalahnya nggak bisa bang. Dia harus mengais-ngais dari kitabnya agama orang lain. Gitu. Ya okey, aku faham. Mungkin itu apa? Kita masing-masing punya ada agama, masing-masing kita ada hak untuk bersuara, pertahankan agama kita, betul? Betul. Macam soalan yang kau ajukan berkenaan dengan Muhammad Tuhan, walaupun 1,000 orang pun yang join kota, yang naik, yang dikena invite, mereka akan jawab benda yang sama, bahawa Nabi Muhammad itu utusan. Carilah berapa kali pun. Memang dia akan jawab utusan, itu saja. Sama juga macam saya pun akan jawab itu Nabi Muhammad ni adalah utusan. Iya, tapi di bertuhan bang. Iyalah depends dari kita depends dari macam mana kita kita punya kepercayaan. Kadang ada yang terlampau taksub sampai syirik, mendua-duakan begitu. Susah. Dia kurang faham. Betul lah bro? Ya. Ya, betul ya? Terlampau taksub. Kadang kalau kita pun pergi Mekah pun, kita bukan digalakkan untuk berdoa di depan Ya, tapi faktanya kan umat Muslim sampai berinjak-injakan untuk mencium batu. Itu kan fakta, Bang. Loh, ya itu fakta, memang fakta. itu fakta, memang fakta dan kenyataan. Masa gimana mau kita ngomong yang nggak benar nih? Ini Bang, kalau Abang baca nih, bagaimana korban jiwa ya umat Islam yang meninggal dunia akibat menciumi batu ini. Betul. Banyak Bang. Abang kalau baca tragedi haji itu banyak sekali memakan korban. Betul. Iya, ritual haji ini adalah ritual agama yang paling banyak memakan korban jiwa. Betul. Dari mulai injak-injakan, ciumin batu seperti batu ini, Dia beginilah Bang, sorry saya mencela. Sometimes ada benda yang apabila kita rasa benda tu berlaku hanya sekali seumur hidup, kita akan lebih semangat. Faham? Sama juga macam non-Muslim. Dia akan buat sesuatu yang bilang orang benda yang sama apa yang Islam buat begitu. Semua sama juga. Kalau di Kristen tak ada Bang. Di Kristen tak ada. Cuman maksudnya begini. Bahkan sebenarnya di dalam Quran pun tak ada ini untuk cium-cium batu ini. Saya udah baca Quran itu udah beratusan kali. Nggak ada dalam Quran mencium-ciumi batu. Tapi kan ini umat Muslim lakukan. Gimana? Iya, itu faktanya. Ya, dia normal lah Bang. Normal lah dalam maksud dalam setiap agama dia mesti ada juga keburukan, ada kebaikan. Kalau kita fikir positif, kita akan lebih kepada kebaikan berbanding keburukan, betul nggak? Ya intinya gini lah Bang. Kita nggak mengomentari. Maksud saya hanya seperti ini saja. Cobalah kita ini
Mari kita berdiri masing-masing seperti itu. Islam dengan Islam. Iya, kamulah dengan Islammu seperti itu. Uruslah Islammu. Kami Kristen dengan kekristenan kami. Nah, janganlah tukang nebeng-nebeng di dalam kitab suci orang begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak muslim di negara kami, Bang. Bahkan ada satu departemen ya. Namanya Departemen Agama. Nah, mereka itu terbitkan Al-Qur'an. Ah. Nah, di dalam buku-buku tafsirnya Al-Quran itu, mereka sebut-sebut Bible kami. Coba gitu, kan itu kan namanya membuka peluang supaya Kristen mau jawab nih. Nah, giliran dijawab, nah mereka marah-marah. Dia Gitu loh, begini, Bang. Menurut kefahamanku lah, ini aku punya kefahaman. Sebab apa yang kita paham tentang kitab-kitab ini, dia memang ada proses dia. Dia ada berapa kitab yang bilang orang penutup segala kitab itu yang Al-Quran. Itu bagi Islam lah. Betul. Bagi Islam dia ada berapa kitab yang kita harus ikut, yang penutup dia adalah Al-Quran. Begitu. So, bagi saya tidak ada masalah lah kalau dia mau rujuk Bible, kitab-kitab yang berkenaan dengan Nah, agama. kalau begitu, kalau abang bilang bagi mereka tak ada masalah lah untuk mengutip kitab-kitab Bible, kalau begitu bagi kami tak ada masalah lah bahas agama Islam juga. Betul. Harusnya begitu. Betul. Sebab kita nih hidup, kita mau cari kebenaran. Betul, Cari artinya kita kesalahan, punya betul. setidak-tidaknya kita punya hak yang sama. Gitu loh. Betul. Kalaulah Islam boleh membahas-bahas agama orang lain, kenapa kami tak boleh membahas agama Islam? Gitu. Dia sebenarnya simple, Bang. Benda ni kita boleh bahas, tapi bahas dengan cara yang kalau boleh biar beretika. Yang jangan sampai meremehkan, merendahkan. Sebab agama ni mulia, agama ni suci. So, itulah, boleh, tidak masalah. Ya, kalau saya begini, Bang. Saya bahkan memberikan challenge. Saya pernah memberikan challenge begini. Siapapun yang bisa membuktikan bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu merupakan fitnah, janganlah sibuk-sibuk nak report polis, ya. Jangan sibuk-sibuk. Tak perlu lapor polisi. Saya langsung terjun, Bang, dari Petronas. Kalau yang saya katakan itu fitnah. Iya. Masalahnya nggak ada yang saya katakan fitnah, semua betul. Betul lah, betul. Kadang-kadang maaf lah, mungkin kita punya pendapat nih, apa yang kita katakan mungkin kurang sesuai dengan orang lain begitu. So, dalam kehidupan nih bukan semua orang boleh terima apa yang kita cakap, betul? Betul. So apapun yang kita bagi, apapun yang kita bahas, bukan semua boleh terima apa yang kita bahas begitu. So mentality lah, kan? Apa yang kita nampak sekarang ni, mentality berkenaan dengan agama ni, bilang orang boleh memecah belahkan, bukan dari segi agama tapi dari segi kaum boleh pecah. Betul. Tengok macam ruangan komen ni kita nampak kutuk, saling maki-memaki, cecah So macam negatif lah, betul tak? Iya, sebenarnya memang gini, Bang. Ya, itu harus terjadi karena apa yang dilakukan oleh Muslim dahulu gitu loh. Bagaimana mungkin, ya kan, ada seorang ulama disambut oleh wakil presiden datang ke negara kami ini, ya, membahas-bahas agama Kristen. Tentulah kami bereaksi, kan? Betul. Nah, kalau kami bereaksi ya pastilah ada reaksi balik. Mereka akan marah, mereka akan ya biarlah, memang seperti itu. Ya kita sama-sama dewasa saja. Kamu boleh kok bahas agama kami, kenapa kami nggak boleh bahas agama kamu, kan gitu. Dia beginilah, Bang, pendapat aku lah kan. Kita nih kalau kita mau bahas tentang agama, pastikan kita bahas kepada kebenaran supaya jangan ada timbul unsur kebencian begitu. Contoh, kalau ada yang benci dengan Islam, ada yang benci dengan Kristen, itu kurang lah. Bagi aku kurang menarik, kurang bagus. Tidak, Bang. kalau Kami tidak benci kepada orangnya. Ya, sekalipun ini kalian nyimak ya. Sekalipun dalam diskusi seperti ini kita bahas ajaran nih. Kalau saya ketemu orang muslim di jalan, saya akan perlakukan dia sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau dia datang ke tempat saya akan berikan dia makan.
saya akan berikan dia tumpangan seandainya saya ada rumah, ya kan? Seperti itu, nggak ada. Saya hanya membahas ajaranmu, gitu loh. Ajaranmu dengan ajaranku, bukan manusianya. Nggak ada hubungannya dengan manusianya. Seperti itu, Bang. Betul. Oke, gitu ya, Bang ya. Betul, Bang. Oke, Jadi, Bang. Makasih, Bang. Ya. sama-sama, Bang. Terima kasih, Bang ya. Sampai ketemu terima lagi, kasih. Bang. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya, begitulah ya, teman-teman ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya dengan jawab mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih.